Inang, Ibu Gembala sudah tahu kesini mau diajak apa, acara apa? Memperkenalkan produk katanya kata si kakak. Ya, senang nggak ya? Saya minta maaf dulu nomor satu kalau tadi pakaian saya lagi begini. Ini dari pasar, jadi undangan. Nah, nomor dua, gembala di kami banyak sekali yang join. Bapak John Pinaria gembala, Ibu Rosida gembala, bahkan ada yang namanya Bu Betty Elizabeth Anton itu gembala juga. Ya, hampir di kami ini yang Kristen ini hampir 70%. Tapi kalau yang namanya pendeta, pekerja, nah itu tadi yang saya ngomong gitu loh. Kalau orang Kristen pasti dia bilang pelayanan, pasti suka sering ke rumah sakit ya, jadi ini marturia ya kalau di HKBP ya, diakonia bagian marturia. Pasti dia bilang mau, kami mau gitu. Bawanya apa? Jeruk. Sekarang coba ganti ini, saya bilang gitu. Terus saya ngobrol, misalnya sama yang beda agama mereka juga suka. Kenapa saya bilang suka? Karena yang saya tawarkan adalah coklat yang berbeda dengan coklat di pasaran. Di sini pasti ada coklat, tapi pasti nggak sama dengan apa yang mau saya berikan, yang saya paparkan. Karena ini istrinya hanya ekstrak kokoa dari biji coklat tanpa prosesnya yang salah pemanasan. Di rumah Bu Sondang tadi di belakang rumahnya ada biji coklat. Saya lihat, waduh ini udah berapa kali nih, udah berapa hari. Jadi di biji coklat, pohon coklat kan begini ya, dibuka buahnya, diambil bijinya, dijemur. Kalau terus-terusan akan rusak. Apa yang dirusak adalah senyawa di dalam coklat namanya flavanol. Nah si flavanol ini paling banyak ada di mana kandungannya? Ternyata di biji coklat. Ada nggak di buah lain? Ada. Di jeruk ada, di beri-berian ada, di anggur ada, tapi paling tinggi di kokoa. Jadi berapa persen yang kita punya? Hampir 80-90%. Siapa yang punya proses ini? Yang punya adalah namanya Berry Calabo. Contoh Starbucks sudah ada logonya, Pizza Hut sudah ada logo. Dia nggak mau kalau nggak berlogo. Mereka takut sekali karena dia udah punya paten. Ini sudah punya paten. Jadi kalau dia negara ini memakai paten Acticoa, ini adalah coklat terbaik dunia dengan prosesnya yang nggak boleh salah. Jadi diambil bijinya, ditaruh, udah turun 90%. Dijemur lebih salah. Begitu lewat panas itu lebih salah. Begitu ditambahkan tepung tambah salah, begitu di roasting atau di oven tambah salah. Kenapa? Karena sebenarnya manfaat coklat itu sangat besar. Waktu saya dapat info ini 3 tahun lalu, saya nggak mau percaya, saya search Google. Saya langsung cek di Google, ini luar biasa penelitiannya, bukan main-main, dari Harvard University, kampus terbaik dunia. Dan saya mulai belajar ini, bicara 3 tahun lalu ya. Jadi waktu saya belajar ini, apa bener, apa iya, apa gimana. Nah, jadi saya konsumsi untuk mama saya umur 80 tahun. Saya cobain mama saya susu coklat namanya Anlen waktu itu. Biasa-biasa aja gitu loh. Gak terlalu biasa aja, dan itu udah lama mama saya minum, udah lebih dari 10 tahun. Nah sekarang saya coba deh sop itu yang namanya coklatnya, sekarang mama coklat ini. Mama saya gak bisa begini ibu, gak bisa. Udah pernah ketemu mama saya? Udah ya? Nah udah pernah ketemu mama saya. Nah waktu konsumsi ini mama saya cobanya waktu itu cuma ada ini nih, udah ada cuma adanya ini, gak ada yang lain. Ada satu lagi ada yang masuk di lidah, tapi sekarang nggak ada. Jadi ini tetap ada, mama saya konsumsi. Sekarang mama saya rajin konsumsi ini, dua ini dicampur. Dia tinggalkan susu, sekarang loncat-loncat bisa 80 ya, mama saya 80. Nah apa sebenarnya yang menarik kalau kita konsumsi ini? Satu, anak kecil boleh, ibu hamil, ibu menyusuin boleh, lansia boleh, apalagi orang-orang yang bermasalah. Jadi masalah kesehatan ini sangat bagus. Walaupun saya suka bilang ini berikan ke orang yang jangan sakit dulu baru kita kasih.
Tapi kalau dia sakit, maka dia harus 2 kali atau 3 kali dari orang normal. Karena coklatnya yang diambil adalah ekstrak biji coklat yang tinggi flavanol, di mana kalau dalam cepat diminum 2-8 jam, dia meningkatkan nitrik oxide atau membuka pembuluh darah. Ini udah ada risetnya, sudah ada jurnalnya, nggak boleh enggak. Itu cuma kamu yang ngomong. Oh, bukan saya ngomong. Ini sudah ada riset nama jurnal. Nggak gampang, jadi dia harus meneliti 15-25 tahun sebelum. Nah, kemudian apalagi kalau kita konsumsi terus-menerus, maka antioksidan kita tinggi, bahkan nitrik oxide kita bertambah. Mungkin tadi udah cerita sampai situ ya. Nah, selnya lebih mudah kalau terus-menerus di-maintain selama 4 minggu. Kalau bolong-bolong boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ini kan bukan obat dokter. Tapi kalau misalnya kita konsumsi terus-menerus, ada lapisan pembuluh darah pertama yang namanya endotelium. Si endotelium inilah yang bisa meningkatkan nitrik oxide. Ada orang yang saya bilang, ini kok orang masih umurnya 40 tapi jalan 10 kilo aja lemes ya. Tapi ada umur 78 jalan 30 kilo aja mantep. Ternyata nitrik oxide-nya yang berbeda. Nah, jadi daya tahan tubuhnya yang beda. Ya, nah ada 3 produk 1, 2, 3 ini bubuk. Ini boleh nggak anak-anak? Boleh. Umur 2 tahun saya anjurkan. Anak-anak malnutrisi saya anjurkan. Ibu hamil saya anjurkan. Bahkan ini tadi saya bilang, saya dari Hotel Manise Ambon itu sampai pada nangis. Ini kemarin kalau nggak percaya ini ibu ya datang. Ibu lihat banyak orang nangis ya gara-gara produk ini. Salah satunya dia adalah penyakit kanker. Jadi kalau kanker itu kan makanannya gula, nggak boleh ibu. Coklat kita nih 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada, 0 gula. Walaupun coklat, karena coklat sebenarnya rasanya pahit, bukan manis. Jadi kalau udah ada gulanya itu berarti jadi komersial. Jadi nggak sama lagi dengan coklat yang kita maksudkan. Jadi nanti kalau ibu cobain coklat ini ada rasa pahitnya, memang artinya ekstrak biji coklat. Nah, yang saya ingin tawarkan adalah kalau produknya bagus, teman-teman kenapa gini? Kenapa kita nggak bisa jadi saluran berkat? Kenapa kita nggak punya kerjaan? Kan Tuhan mau kita kaya ya, gitu. Kita tambahkan ini di satu lubang penghasilan kita yang lain. Kenapa enggak? Bagi yang mau. Kalau saya sih mau. Saya mau. Kenapa? Saya butuh untuk apa? Bukan untuk saya buat anak-anak saya, buat saya jadi sehat. Tapi saya butuh masukin amplop ke gereja besar dong. Saya perlu dong masukin amplop ke gereja. Segitu lagi. Jadi saya bikin orang supaya banyak uang. Contohnya ini, klien gereja semua. Ada nggak penghasilan dari sini 1 juta sebulan? Saya ngomong 1 juta sebulan, kamu dapat nggak? Dapat. 2 juta sebulan, saya nggak ngomong sehari. Sebulan ada nggak? Dapat. 3 juta sebulan ada nggak? Terus saya ngomong bulanan. Saya nggak kenal dia loh. Kira-kira kalau dia punya uang, dia kan mau berbagi. Dari mana? Dari penghasilannya. Walaupun itu yang tadi saya bukan 1 juta 2 juta, dia udah laluin 3 juta sehari. Nah ini yang saya bilang. Caranya gimana? Nanti hari Kamis dengerin Zoom-nya tentang produk dan penyakit. Hari Kamis bersama dokternya. Kalau besok hari Rabu tentang bisnisnya. Saya waktu datang ke sini, saya mau kesaksian. Saya doa puasa. Kebetulan saya guru sekolah minggu. Anak saya banyak 300. Jadi saya kalau bisnis 1 harus lurus, jujur, nomor 2 ada duit. Kalau nggak ada duit, saya kerjanya di gereja. Karena nggak digaji. Jadi kalau saya mau berduit, saya harus bisnis yang lurus, jujur, dan memang bisa bantu. Gitu. Nah, apa yang terjadi waktu itu? Jadi saya waktu dapat bisnis ini, saya pulang dari Tokyo 4 tahun. Saya tadi udah dibilang ya anaknya ya. Jadi harus kuliah. Nah waktu itu belum kuliah, masih pas mau berangkat kuliah. Jadi putri saya itu mau kuliah. Jadi saya bilang begini, waduh,
saya datang ke Indonesia nih salah, COVID, nggak bisa balik, semua harus jaga jarak, apalagi semua bandara dunia ditutup, tidak boleh ada pertukaran orang, tidak boleh ada pertukaran orang. Jadi tiba-tiba habis itu isolasi, habis itu gereja ditutup, semuanya pakai Zoom.